Halo Taurus, selamat pagi semuanya. Apa kabar Taurus? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kita reading lagi, kali ini bertemakan tentang seseorang yang akan segera mendekat ke kamu. Siapa dia? Kita akan lihat di sini. Biasa saja itu orang baru ataupun orang lama yang mungkin dia akan berkomitmen ataupun ingin melamar kamu, atau ya ingin punya hubungan kembali ke kamu ya, bisa saja. Buat Taurus, ingat bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan, amin. Oke, kau fokuskan ke kartu ini. Buat Taurus, kau bayangkan energi kamu, bayangkan dia, orang yang kau fokuskan ya. Fokus ke kartu ini. Bayangkan dia, siapa dia? Seseorang yang segera akan mendekat ke kamu. Siapa dia? Seseorang akan mendekat ke kamu. Ada Six of Wands, ada Temperance, ada The Devil. Kita ambil dua lagi ya. Ada Four of Swords dan ada Ten of Wands. Ada Knight of Cup. Oke. Di sini zodiak yang dilindungi kamu ada elemen Wands ya. Ada elemen api, Aries, Leo, Sagi. Ada Sagittarius. Ada Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagi, Cancer, Pisces, Scorpio ya di sini. Nah, itu zodiak yang dilindungi kamu saat ini buat Taurus. Ingat, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu ya. Bagi Taurus yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya karena ini belum berpihak kepada kamu. Semoga kedepannya akan kebaca kembali energi kamu di sini ya. Oke, buat Taurus. Nah, di sini juga energi bisa berbolak-balik, yang kebaca bisa saja energi kamu ataupun energi orang yang kau fokuskan ya. Taurus, kita lihat di sini siapa dia? Seseorang yang akan segera mendekat ke kamu. Di sini ada seseorang, ada Six of Wands di sini. Ada seseorang yang akan bisa mendapatkan cinta kamu, akan memperjuangkan cinta kamu di sini. Bisa saja dia dulu sudah lama mengenal kamu, sudah lama merasakan perasaan ke kamu gitu ya. Dan dulu dia mungkin masih belum bisa memperjuangkan. Kenapa? Alasannya dia bisa saja belum mapan, atau belum punya pekerjaan, atau dulu mungkin pemikirannya itu masih belum dewasa gitu ya. Banyak sekali hal yang dipikirkan dia. Dan akhirnya setelah dia merasa siap ya, dia datang memperjuangkan kamu di sini, memperjuangkan perasaan dia, memperjuangkan hidupnya dia di sini ya. Dia di sini merasa banyak sih orang yang menjadi lawannya dia ataupun kompetitor ya bagi dia gitu ya, pesaingnya dia gitu. Banyak sekali orang yang mungkin dekat dengan kamu. Dia merasa bahwa ya rasanya gak mungkin deh aku bisa memperjuangkan kamu, secara ya kamu itu banyak yang menyukai, kamu itu banyak orang yang dekat dengan kamu gitu ya. Tapi ya dia tetap berjuang. Ya akhirnya dia optimis di sini. Akhirnya mungkin dia bisa mendapatkan kamu di sini ya. Ini salah satu dia, bisa saja dia orang yang sudah kamu kenal, atau mungkin stok lamanya kamu yang dulu dia suka sama kamu tapi belum bisa memperjuangkan kamu dulunya, dan sekarang dia mulai datang, mulai bisa untuk merasakan bahwa aku harus bisa mendapatkan kamu gitu ya.
Itu yang dirasakan dia. Jadi seseorang ini yang mungkin bisa dikatakan orang yang baik ya, orang yang benar-benar ingin berbahagia dengan kamu ke depannya, benar-benar orang yang membawa kebaikan mungkin nantinya dengan kamu ya, seperti itu Taurus. Oke, lanjut berikutnya. Di sini ada Temperance. Seseorang yang saat ini sudah dibilang mapan, sudah dibilang bisa menyeimbangkan hidupnya sudah seimbang, atau mungkin dulu dia merasakan bahwa rasa pengen move on gitu ya, atau pernah disakiti, tapi lambat laun dia bisa membuka diri dia dan akhirnya dia merasakan bahwa ya, aku merasakan ada chemistry dengan kamu gitu loh. Aku merasanya hidup aku sudah seimbang setelah bertemu kamu gitu. Jadi keseimbangan itu muncul saat kamu itu masuk dalam hidup aku gitu. Itu yang dirasakan oleh dia. Jadi dia ini merasakan bahwa kamu itu sangat membantu dia dalam penyeimbangan hidup dia, dalam membuat ya, mengontrol hidupnya dia, mengontrol emosinya dia, mengontrol semua yang dia rasakan saat ini ya, buat Taurus. Jadi seseorang ini yang mungkin bisa saja kamu membantu dia dalam hal perihal kehidupan dia, memperbaiki kehidupan dia, dan dia merasa bahwa ya, kamu itu sangat perhatian sama aku, kamu itu rasanya penuh cinta, penuh kasih sayang, sehingga aku merasa hidup aku membaik dari sebelumnya. Itu ya, itu yang kamu rasakan di sini. Atau bisa saja ya, karena gambaran di kartu tarot ini luas sekali ya, bisa saja dia di sini bisa menyeimbangkan hubungannya dengan kamu, ataupun di sini ada perbedaan antara kamu dengan dia, perbedaan umur atau perbedaan negara atau perbedaan keyakinan, tapi dia bisa menyeimbangkan semua itu ya. Dia bisa membuat bahwa ya kita setara jadinya gitu ya. Walaupun di sini dianggap dia merasa ada perbedaan status sosial gitu ya, atau ya apalah gitu, perbedaan kamu, tapi dia bisa menyeimbangkan semua itu. Dia bisa mengendalikan semua itu ya di sini. Nah, bisa dikatakan di sini orang yang juga baik akan datang ke kamu ya. Semoga. Tetapi juga di sini ada terlihat juga seseorang yang mungkin ada niat jahat kepada kamu atau niatnya tidak baik ke kamu. Maksudnya itu ya bisa saja dia datang ke kamu itu melihat kamu itu orang yang mapan, atau mungkin dia melihat dari segi fisiknya kamu, atau mungkin dia melihat dari wajah, postur tubuh, atau ya mungkin ada gairah yang dirasakan ke kamu gitu ya. Nah itu, jadi kamu itu harus berhati-hati. Seandainya kamu ketemu dengan orang seperti itu, istilahnya itu orang baru lah, bisa dikatakan orang baru di sini ya. Kamu harus sangat berhati-hati sekali. Bisa menilai dulu dia seperti apa dia, bagaimana dia ke kamu, sikap dia, tindakan dia, cara dia ke kamu. Nah itu harus kamu benar-benar sangat kamu perhatikan di sini, agar kamu jangan terjebak dalam hubungan yang mungkin nantinya akan menyakiti kamu, membuat hubungan kamu rusak gitu ya, kehidupan kamu rusak gitu. Bisa saja di sini dia punya niat ingin memanfaatkan kamu gitu dengan keegoannya dia, atau di sini juga dia merasakan bahwa aku ini orang yang harus bisa mendapatkan kamu gitu loh. Keegonya sangat tinggi sekali. Bisa dikatakan juga di sini orang sombong gitu ya. Nah, itu yang benar-benar harus kamu pahami. Jika ada seseorang yang datang ke kamu, baik itu orang baru ataupun orang di masa lalu kamu, nah itu harus kamu pahami juga kriteria dia. Jangan kalau kamu aku kan udah mengenal dia kelihatan baik, tapi baiknya dulu belum tentu baik sekarang gitu ya, jahatnya dulu belum tentu jahat sekarang gitu. Jadi itu yang harus kamu pelajari dari pribadi seseorang sebelum kamu melangkah lebih jauh dengan dia gitu lah ya. Jangan kamu menurutkan emosi kamu, jangan kamu menurutkan rasa ingin kamu gitu ya, rasa cinta kamu. Kadang cinta itu buta ya, tidak melihat siapa orang gitu. Jadi kita benar-benar harus pahami itu semua. Oke. Buat Taurus di sini. Dan di sini ada terlihat ada Four of Swords ya. Elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius di sini. Nah, terlihat di sini kamu lebih ke pasrah dalam hubungan kamu, dalam mencari ya, mungkin di sini ya seseorang itu merasakan wah dia sudah berjuang nih
berjuang ingin mendekat ke kamu. Tapi rasanya kamu mungkin belum melihat dia, kamu mungkin belum merasakan rasa ke dia, tapi dia tetap berjuang di sini. Tapi tetap juga kamu belum merasakan apa-apa ke dia, dan akhirnya dia lebih ke pasrah, lebih ke ikhlas. Ya udah, kalau mau jodoh aku kamu, ya Tuhan akan berikan gitu ya. Itu yang dirasakannya. Dia lebih ke pasrah dia di sini, dan akhirnya dia tidak memperjuangkan apa-apa lagi, lebih hanya untuk menunggu. Tapi dia punya harapan gitu loh, harapan supaya kamu bisa melihat dia, bahwa aku ini orang baik, bahwa aku ini orang yang serius loh sama kamu. Walaupun di sini terlihat dia punya kekurangan ya. Mungkin kamu melihat dia dari segi kekurangannya dia. Kamu tidak bisa menerima dia kekurangan dia, atau kamu melihat dari kelebihannya dia aja gitu ya. Sehingga setelah kamu melihat kekurangannya dia ya, kamu mulai tidak menyukai dia gitu. Jadi ya sebaiknya kamu cobalah untuk melihat seseorang itu dari kekurangannya dulu. Kalau seandainya kekurangannya itu bisa ditutupi oleh kelebihannya, nah itu ditandakan orang yang baik ya. Kamu akan langgeng nantinya dengan dia. Oke? Buat Taurus di sini. Jadi ada kondisi di mana seseorang itu lebih ke pasrah untuk menuju ke kamu. Lebih pasrah bahwa ya kalau memang kamu menerima aku, alhamdulillah gitu ya. Kalau tidak ya berarti kamu bukan jodoh aku. Itu di sini ya. Jadi bisa saja di sini orang lama dia tidak dia tidak mau terpisah dari kamu. Dia tidak ikhlas nih kamu tinggalin ataupun terpisah dari kamu. Dia merasa menderita sekali di sini. Karena selama ini mungkin bisa saja kamu yang selalu mensupport dia, membantu dia dalam hal apapun gitu ya, Taurus. Jadi itu yang membuat dia merasa bahwa ya ada nggak ya kesempatan aku bersama kamu kembali, karena aku merasa ya aku tidak bisa ngapa-ngapa saat aku sendiri tanpa kamu gitu ya. Terlihat di sini dia sangat mencintai kamu. Pemikirannya itu terlalu terfokus kepada kamu aja. Tidak pernah dia mikirkan yang lain gitu, tidak bisa. Jadi itu yang membuat dia merasa sakit, merasa menderita, memikirkan kamu sementara kamu mungkin tidak pernah memikirkan dia. Jadi bisa dikatakan cinta bertepuk sebelah tangan ya, gitu ya. Nah, kamu coba pahami, seseorang yang mungkin datang ke kamu, mungkin dengan kebaikan tapi kamu tidak menyukai dia. Coba kamu lihat kekurangannya dia, coba lihat kelebihannya dia gitu ya. Ya semoga dengan kamu di awal tidak menyukai dia, bisa saja nanti dia yang akan paling sayang ke kamu gitu ya. Tuh. Oke. Buat Taurus. Di sini ada lanjut, ada Ten of Wands. Adanya beban di sini ya. Dia punya rasa ke kamu, tapi itu membebani perasaan dia, membebani hidup dia. Kenapa? Dia cinta ke kamu, tapi dia tidak bisa bergerak ke kamu. Ataupun di sini kamu mungkin ya ada status sosial, ada perbedaan antara kamu dengan dia. Entah itu perbedaan keyakinan yang rasanya aku mencintai kamu, tapi kenapa kita tidak bisa bersatu gitu ya. Ini yang membuat dia merasa terbebani dengan pemikiran itu, dengan masalah yang saat ini dia hadapi gitu ya. Dia ingin segera datang ke kamu, dia ingin mendekat ke kamu, tapi rasanya beban itu berat ditanggungnya. Kenapa? Ada perbedaan kamu dengan dia ya, mungkin di sini tidak ada restu orang tua, atau di sini ada perbedaan keyakinan atau perbedaan negara di sini yang mungkin kamu tidak bisa kembali atau bertemu dalam waktu dekat gitu ya. Seperti itu, Taurus. Jadi ya lebih di sini kamu sama ya. Kalau kita sinkronkan dengan kartu Four of Cup, Four of Sword ya, itu sama-sama menderita dengan pasangan, dengan hubungan kamu gitu ya. Jadi dia pengen datang ke kamu lagi, rasanya ya berpikir dua kali gitu loh. Saat bisa saja kamu sudah terpisah, nah itu. Tapi ini dia pengen mendekat lagi, dia merasakan bahwa ya takutnya nanti ya kita perjuangkan, tapi ya mungkin tidak ada hasilnya gitu. Jadi itu semua sia-sia, beban yang aku tanggung sia-sia gitu loh, gitu ya. Ada Queen of Cup juga di sini. Nah ini menggambarkan memang orang yang sangat berhati-hati sekali. Bisa saja kamu, bisa saja dia di sini berhati-hati sekali dalam menjalin suatu hubungan, dalam mendekati seseorang. Jika seseorang itu pengen dekat ke kamu, sangat berhati-hati sekali. Kenapa? Ya jangan sampai salah langkah, jangan sampai kita salah memilih lagi,
Jangan sampai ya masa lalu datang kembali gitu loh. Seperti yang masa-masa yang dulu pernah kamu alami. Ya dikhianati, dikecewakan gitu ya. Atau disakiti, atau dihadirkan orang ketiga. Jadi kamu di sini lebih berhati-hati untuk memilih seseorang yang benar-benar menjadi pendamping hidup kamu. Karena ya kamu juga merasa ya bahwa ya aku itu hidup butuh lama gitu loh. Tidak sebentar. Dan aku menikah cukup 1 kali gitu. Jadi itu untuk selamanya. Kalau bisa aku menua bersama kamu. Itu yang membuat dia lebih berhati-hati. Jadi jangan sampai sudah separuh jalan akhirnya putus lagi gitu ya. Akhirnya sakit lagi, ngulang lagi dari awal. Itu yang membuat dia sangat berhati-hati. Bisa saja dia datang ke kamu itu karena sudah melihat bahwa ya kamu lah orang tepat buat dia gitu. Karena di mana kamu juga berpikir bahwa aku juga sudah dewasa. Aku juga sudah mapan. Jadi aku ke depannya itu bukan jadi pacar lagi. Aku pengen untuk yang lebih serius gitu ya. Jadi itulah kehati-hatian yang kamu miliki masing-masing ya. Oke. Nah, nanti kita akan lihat di sini ada kartu keberuntungan, entah itu hari keberuntungan kamu, entah itu tanggal keberuntungan kamu ya, entah itu zodiak keberuntungan kamu, bisa saja, atau zodiak yang berjodoh dengan kamu ya. Nanti kita akan lihat ya setelah ini. Bagi kamu Taurus yang ingin personal reading atau coaching, bisa lihat kontak person yang ada di kolom deskripsi, dan itu berbayar. Bagi kamu ketinggalan reading sebelumnya, kamu cek dan dicek aja di kolom deskripsi, sesuaikan dengan case-nya kamu ya. Oke. Buat Taurus, kita lihat lagi di sini siapa dia, atau kehidupan kamu ke depannya seperti apa. Kita akan lihat di sini energi kamu juga, atau bisa saja energi dia yang kebaca ya. Wow. Kehidupan kamu, atau bisa saja seorang yang akan mendekat ke kamu, yang akan membawa keseriusan, kenyamanan ya. Oke. Di sini ada wedding. Wow, this is situation involves marriage ya. Oke. Codependency sini. Ada you desire love. Ada new love. Wow. Ini kartunya bagus-bagus ya buat Taurus. Let go of control issue. Ada attraction. Oke. Kita akan lihat di sini ada wedding. Bisa saja itu energi kamu. Kamu sudah ketemu dengan seseorang nantinya, memang orang yang cocok yang datang ke kamu. Benar-benar dia ingin berkomitmen sama kamu karena dia anggap kamu dan dia itu sudah mapan, sudah punya ya chemistry, atau bisa dikatakan itu cita sejatinya kamu, true love-nya kamu gitu ya. Bisa saja kamu akan merayakan pernikahan kamu ya. Mungkin dalam waktu dekat atau beberapa bulan kemudian kamu akan bisa. Nanti kita akan lihat juga tanggal berapa, atau mungkin tanggal keberuntungan kamu, bisa saja di waktu itu kamu nikah ya. Buat Taurus, nah ini kamu ketemu dengan benar-benar orang yang pantas buat kamu, orang yang cocok dengan kamu. Dia akan datang untuk melamar kamu di sini. Oke. Taurus. Dan di sini ada codependency di sini ya. Addiction are affecting your romantic life. Kamu hidup kamu memang benar-benar kamu pengen bermanfaat ya. Jadi ya aku harus bahagia. Aku harus benar-benar bisa membuat hidup aku ini berharga gitu loh. Jadi aku tidak main-main dalam mencari pasangan. Aku tidak ingin lagi untuk yang bisa menyanyiakan aku gitu ya, menyanyikan waktu aku gitu ya. Nah, itu gambaran kamu di sini. You desire love. Kamu coba untuk menancapkan panah cinta kamu. Kamu coba untuk ya udah aku milik kamu loh. Ada seseorang bisa saja ya, kartunya dia di sini, dia milik kamu, ingin menembak kamu, ingin mengatakan cinta kepada kamu di sini. Dan di sini ada new love, cinta baru bagi kamu. Bisa saja di sini orang baru, bisa saja di sini orang lama. Sama halnya dengan yang ini ya, kartu sebelumnya. Bisa saja ini orang dimana pengen memulai cinta yang baru dengan kamu,
Bisa saja kalau dari segi orang masa lalu kamu, yang dia masih mencintai kamu, ataupun kamu juga masih mencintai dia, dan dulu terpisah itu dikarenakan banyak beberapa hal gitu ya. Dan akhirnya di sini akan perjuangan kamu, dengan perjuangan yang kamu lakukan, akhirnya kamu membuat cinta baru lagi dengan dia, mencoba memulai sebuah cinta dengan dia, atau seseorang, atau di sini bisa dikatakan a new person, seorang yang baru datang kepada kamu ya, untuk memulai sesuatu hubungan yang mungkin yang romantis ya, hubungan yang benar-benar kamu dan dia impikan karena sudah ada kecocokan, atau mungkin sudah ada rasa yang benar-benar membuat kamu ya, aku harus bisa menerima dia, aku cinta sama dia gitu ya. Nah itu yang dirasakan. Dan di sini ada let go of control issue. Nah, si andanya di sini dia nih udah lama melihat kamu, kondisi dia itu sudah lama menyukai kamu, tapi dia takut, tidak berani untuk menghampiri kamu ya. Seseorang ini bisa saja teman kerjanya kamu ya, atau tetangga, teman lama, ataupun temannya teman ya, bisa saja. Di sini dia datang ke kamu dan ya hanya sekedar melihat, menyukai kamu, tapi dia tidak bisa bergerak menuju kamu. Ada suatu kekhawatiran juga yang dirasakan, ada suatu ketakutan juga yang dirasakan dia ya di sini. Jadi ya udahlah, kalau memang situasi ini kamu melihat bahwa dia menyukai kamu, ya kalau memang dia tidak berani, ya kamu dong yang mendekati dia. Oke. Taurus, bisa saja. Di sini kamu sangat menikmati sekali hidup kamu ya, menikmati hidup penuh cinta. Walaupun kamu di sini sendiri, aku bahagia dengan diri aku sendiri gitu ya. Dan mungkin saat kamu hanya memanjakan diri, mungkin seseorang itu akan bisa mendekat ke kamu gitu ya. Bisa saja di sini seseorang itu akan datang ke kamu yang akan membuat kamu merasa bahagia, dihargai, dianggap ya, dicintai gitu ya. Nah, kita akan lihat di sini zodiak yang akan terkoneksi sama kamu, atau mungkin yang dominan dengan kamu ya. Kita akan ambil 3 zodiak ya. 3 zodiak. Ada Scorpio, Heal the Wounds. Bisa saja kamu di sini dengan Scorpio lagi-lagi sama-sama healing, bisa saja ya. Saat kamu sama-sama healing, pengen move on dari masa lalu, kalian ketemu gitu ya. Bisa saja itu proses waktu kamu itu 8 minggu atau 8 bulan gitu ya, lama sekali ya. Nggak apa-apa. Mungkin proses kamu untuk perkenalan, saling mengenal masing-masing gitu ya. Nah, itu ada Taurus sama Taurus. Wow, create a structure. Di sini sangat bisa ya terkoneksi kamu dengan dia. Rasanya balance ya antara kamu dengan dia. Taurus sama Taurus cocok ya kayaknya di sini. Ya. Ada Aquarius, give a fresh impetus. Ya, kamu harus bisa memberikan sesuatu yang pencerahan, pembaruan dalam satu hubungan ya. Bisa saja Aquarius ini orang belum pernah kamu kenal, tetapi dia membawa kenyamanan gitu ya, bisa saja. Nah itu bisa dikatakan ini zodiak yang mungkin dominan dengan kamu, yang akan cocok dengan kamu, bisa saja ya sebagian dari zodiak itu. Nah kita di sini akan lihat ada angka. Entah itu angka keberuntungan kamu, angka lahirnya dia atau kamu, angka jadiannya kamu, atau angka ketemunya kamu dengan dia ya. Kamu kondisikan aja angkanya ini, angka apa ya. Oke. Buat Taurus. Ada angka 4. You can carve something out. Nah, di angka 4 ini bisa saja ya kamu dapat sesuatu ya, mengeluarkan, atau mungkin kamu akan mendapatkan keberuntungan ya. Entah di angka 4, di tanggal 4, atau mungkin itu tanggal dimana ya angka keberuntungan gitu ya. Di angka 11, listen to friend. Ada masanya kamu harus mendengarkan kata-kata teman kamu di sini ya. Angka 11, angka keberuntungan kamu. Di sini ada angka 9, something come to an end. Kadang-kadang ya yang datang itu ya akan berakhir gitu loh. Nah, di sini angka 9 bisa saja angka keberuntungan kamu ya. Kamu bisa kondisikan aja dengan case-nya kamu, keinginan kamu. Kita di sini ada kartu hari,
Bisa kamu lihat nanti hari apa yang menjadi hari keberuntungan kamu atau hari pertemuan kamu dengan dia ya. Oke. Taurus. Ada Sunday, go inward, develop a vision. Sunday waktunya kamu untuk beraktivitas ya. Waktu kamu untuk memulai segala sesuatunya. Ya mungkin awal yang baik ya. Friday, finally something, just let go. Sesuatu yang mungkin hari dimana kamu harus bisa merencanakan atau memplanningkan kemana ya kita liburan gitu ya. Wednesday, make up balance, be realistic ini nih. Jadi di mana hari ini hari keberuntungan kamu bisa saja ya artinya itu membuat sesuatu keseimbangan. Kamu menjadikan bahwa hari itu hari yang bisa membuat kamu seimbang ya. Gitu. Buat Taurus. Nah, ini readingan buat Taurus. Semua kedepannya Taurus bisa lebih bahagia, menemukan seseorang yang benar-benar pantas untuk kamu, dicintai dan mencintai ya. Semua kamu akan lebih bahagia kedepannya buat Taurus. Oke, sampai ketemu lagi Taurus dengan readingan berikutnya. Dadah.